Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, CKP dari SD Negeri Jembayat 03, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Globalisasi yang dipenuhi dan dipengaruhi oleh kepentingan pasar menyebabkan dan memaksa pendidikan tidak hanya sebagai upaya untuk mencerdaskan anak bangsa dan sebagai proses untuk memerdekakan manusia, namun nilainya telah bergeser menjadi sebuah komoditas. Apabila globalisasi ini berlaku dan berjalan terus-menerus dan dibiarkan, akan mampu melunturkan, menghilangkan nilai dan karakter anak bangsa ke depan. Menurut pemikiran kami, salah satu solusinya adalah dengan menerapkan pemikiran dan konsep pendidikan yang diusung oleh Ki Hajar Dewantoro. Marilah kita pelajari bersama pemikiran dan filosofi dari Ki Hajar Dewantoro berikut ini. Filosofis Ki Hajar Dewantoro oleh Muhammad Iqbal, calon guru penggerak SD Negeri Jembayat 03 Margasari Tegal. Bahwa pendidikan yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantoro yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya adalah pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak itu agar mereka sebagai manusia mampu tumbuh secara optimal dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Kita selaku pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Meskipun mengenyam pendidikan di tempat yang sama dan dididik oleh guru yang sama, tentunya setiap siswa punya jalannya sendiri-sendiri. Tujuan pendidikan yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara ada 3 yang dikenal dengan Tri Rahayu, yaitu Hamemayu Hayuning Sasiro, mempercantik keindahan diri. Kemudian tujuan pendidikan yang kedua, Hamemayu Hayuning Bongso, mempercantik keindahan bangsa. Yang ketiga adalah Hamemayu Hayuning Bawono, mempercantik alam dan lingkungan. Artinya, ketika ingin mempercantik bangsa dan negara, maka yang perlu dilakukan pertama kali adalah mempercantik diri kita sendiri, mempercantik anak-anak didik kita, sehingga kelak ketika mereka besar mampu mempercantik bangsa dan mempercantik alam lingkungan. Kemudian dasar kerja pendidik yang diterapkan dalam filosofis Ki Hajar Dewantoro terkenal dengan Triloka. Ingarso sungtulodo, ing madyo mangun karso tut wuri handayani. Ingarso sungtulodo, sebagai seorang pendidik, kita di depan sebagai toladan buat anak didik kita. Kita berpakaian rapi, maka sudah pasti anak didik kita pun akan mudah untuk diminta berpakaian rapi. Rambut kita rapi, maka anak didik kita pun akan mudah untuk dididik menjadi rambut yang rapi. Namun sebaliknya, apabila kita rambutnya gondrong, anak didik kita pun akan sulit untuk disuruh potong rambut. Kemudian ingmad yo mangun karso, di tengah-tengah membangun semangat. Artinya apa? Ketika kita sebagai seorang pendidik kepada siswa-siswa kita membangun semangat mereka untuk menggapai cita-cita yang mereka inginkan. Kemudian tuturi handayani, kita sebagai seorang pendidik ketika berada di belakang siswa-siswa kita sebagai penguat, kita sebagai garda terbelakang yang di belakang. Ketika ada siswa kita yang merasa mengeluh, merasa putus asa, maka kita sebagai tuturi handayani harusnya menguatkan sebagai support kepada anak didik kita. Kemudian ada 10 hal positif dari Ki Hajar Dewantoro. Dan dari 10 itu yang kami ambil adalah pendidikan memerdekakan anak di dalam belajar.
Kenapa? Karena disinilah arti penting dari belajar. Siswa mampu belajar, mau belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka. Pendidikan kemerdekaan anak dalam belajar berpusat pada murid. Kita ketika mengadakan proses pembelajaran, baik di dalam ataupun di luar kelas, maka jadikanlah murid sebagai subjek. Kita tanyakan minat dan bakat mereka. Kita tanyakan kemampuan mereka. Kita pastikan bahwa apa yang kita ajarkan kepada mereka adalah sesuatu yang bisa mengembangkan diri mereka. Yang kedua adalah agar mereka mampu mengeksplorasi diri, mengembangkan diri, mencipta, berkolaborasi, dan berdiskusi sesuai dengan minat dan bakat mereka. Dan yang ketiga, kita sebagai seorang guru harus mampu mendesain sesuai kebutuhan siswa, sesuai karakter, kodrat, dan potensi anak. Sehingga apa yang kita lakukan di dalam dan di luar kelas bersama siswa menikmatinya tanpa ada paksaan sama sekali. Berikut adalah beberapa penerapan Merdeka Belajar sesuai minat bakat siswa yang telah kami laksanakan di SD Negeri Jemayat 03. Dan tentunya masih banyak sekali kegiatan Merdeka Belajar yang bisa mengembangkan bakat dan minat siswa. Yang pertama adalah ekstrakurikuler pramuka. Ini sebagai ekstrakurikuler wajib di setiap sekolah, sehingga kami pun melaksanakannya dengan penuh sukacita. Yang kedua adalah ekstrakurikuler drum band atau marching band. Di sini siswa kami begitu tertarik, begitu semangat ketika mengikuti ekstrakurikuler marching band ini. Penuh dengan canda tawa, bahagia, mereka mengikuti pelatihan-pelatihan sehingga mampu tampil di tengah-tengah masyarakat, menghibur masyarakat, mengisi kegiatan-kegiatan besar yang ada di tengah masyarakat. Yang ketiga adalah ekstrakurikuler pidato dan kaligrafi. Di sini basis kami Desa Jembayat, Dusun Bukasari, sangat agamis, di mana sekolah madrasah seakan-akan wajib bagi setiap siswa. Maka pidato dan kaligrafi adalah sesuatu yang menjadi minat yang bisa dikembangkan di antara anak-anak didik kami. Demikian, mudah-mudahan kami akan mampu lebih mengembangkan minat dan bakat siswa agar mereka semakin bermanfaat di lingkungan. Demikianlah uraian pemikiran dan filosofi pendidikan dari seorang Ki Hajar Dewantoro. Mudah-mudahan kita selalu pendidik mampu menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari dan di dalam kegiatan belajar mengajar dengan peserta didik kita. Masa depan bangsa ada di tangan kita bersama. Majulah Indonesia.